Thank you Lord. Kami menghormati hadirat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Biarlah Roh Kudus Engkau menggemburkan hati kami. Tegur kami, ajar kami, didik kami. Biar kami mau belajar Tuhan. Belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat bertransformasi Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini semakin tidak mudah. Tetapi kami percaya bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Biarlah Tuhan pada hari ini Engkau yang berbicara. Hamba semakin kecil dan Engkau semakin besar Tuhan. Sembunyikan aku dalam jubah kemuliaan-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Berbicara secara pribadi Tuhan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Dan juga dimanapun jiwa-jiwa yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Mari setiap kita yang mau belajar mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Apa kabar Pak Robert? Sebelum saya mulai khotbah saya hari ini, percayalah sobat muda yang ada di depan mimbar ini tidak lebih baik dari kalian. Yang ada di mimbar ini juga mengalami jatuh bangun dalam kehidupan. Tetapi karena kita punya Tuhan yang maha dahsyat, maha hebat. Dia tidak pernah kehabisan akal untuk menolong kita. Tangannya gak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Dan jangan pernah putus asa. Ada satu pesan profetik yang untuk di rumah. Saya gak tahu siapa tapi saya harus berbicara. Ketika penyembahan, saya diingatkan. Ketika saya kecil, saya bersama orang tua saya, kita masih tinggal di Cipinang Elok. Ada satu picture jelas, mama saya kehilangan antingnya. Akhirnya hari itu, kita gak jadi pergi. Karena seharian, kita anak-anak bertiga. Kakak saya dua, saya. Kita disuruh cari anting. Dicari, gak ketemu, ke pelosok rumah, sampai ke dapur, sampai ke tempat-tempat semua dicari. Dan akhirnya ketemunya di meja rias mama saya sendiri, dia lupa naruh. Pesannya seperti ini, tolong ditangkap. Tertulis di Alkitab. Sebab engkau, kamu, kita semua berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Lebih berharga daripada anting. Jadi jangan pernah kita klaim untuk yang di rumah. Tuhan udah gak cinta aku. Tuhan udah gak sayang aku. Enggak. Kamu lebih berharga daripada anting. Anting yang hilang aja dicari. Gimana kamu yang serupa, segambar, secitra dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menemukanmu dan membawa kamu kepada tempatnya. So, gak ada yang lebih sulit daripada, gak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan daripada apa yang sudah kita lakukan. Amin. Emas tetap emas, berlian tetap berlian, meskipun dia ada di lumpur yang kotor sekalipun, dia tetap berharga dan mulia. So anak muda, sobat muda, halo, shalom. Apa kabar semua? Bangkit ya? Bangkit, oke. Tanpa berbasa-basi. Coba, tengok kanan kirinya. Coba, tengok kanan kiri. Tanpa kecuali. Malu-malu, Yang malu-malu ketahuan tuh. Coba tengok-tengok. Tatap mata dan bilang, tunjuk. Move on bro. Coba bilang. Move on bro, coba. Tunjuk dong. Move on bro. Itu dia. Tema khotbah saya hari ini adalah apa? Move on. Move on. Mungkin langsung kita tembak-tembak ya. Ada di antara kalian yang trauma. Enggak. Saya enggak mau kenal dengan pria lagi. Saya enggak mau kenal dengan wanita lagi. Karena disakiti oleh kejadian-kejadian masa lampau. Saya mau katakan move on bro, sis, sobat muda, move on. Mungkin ada kalian yang pernah membangun bisnis, memulai bisnis, bangkrut, gagal, hilang semua modal. Tapi saya mau katakan, move on bro, move on sobat muda. Nggak ada masalah yang permanen, masalah aja jatahnya cuma 24 jam sehari. Amin, amin. Coba tepuk kanan kiri lagi bilang move on ya. Tepuk dong, move on ya. Oke. Iya yang cewek cowok jangan tepuk-tepukan. Nggak boleh. Mari kita buka. Mazmur 126 ayat 6.
Mazmur 126 ayat 6. Kita membaca bersama-sama secara mantap. Yuk, dah? Yang sudah katakan amin? Yuk, Mazmur 126 ayat 6. 3, 4. Oh ya, ha? Ayo kita baca bareng-bareng ya. Coba Alkitabnya. Ayo lebih proaktif. Yo, anak-anak muda, sobat muda. 3, 4. Dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sambil kita sudah terjebak dengan kondisi kata-katanya, kita pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Tapi tunggu dulu. Kita perhatikan ayat ini baik-baik. Yang pertama dibilang apa? Orang yang berjalan? Orang menangis. Itu Alkitab apa gitu? Orang yang berjalan maju. Dengan sambil main HP, apa? Betul. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya temukan ada 2 orang di planet ini, ya. Sepertinya dia dari planet yang lain. Di sini kan dibilangnya berjalan maju. Tapi ada 1 orang, dia jalannya aneh dan terlalu narsis. Oke, orang ini kalau berjalan maju, mundur, cantik-cantik. Siapa dia? Betul, pinter. Yang kedua, ada yang berjalan maju tapi mundur. Saya kasih kodenya. Siapa? Dia bisa mundur kan? Berjalan tapi maju tapi mundur gitu kan? Cuman 2 orang ini doang. Kita bukan bahas Michael Jackson, bukan ngebahas si hari ini. Tapi kita bahas kebenaran firman Tuhan. Oke, orang yang berjalan maju dengan menangis. Sobat muda, nangis di sini bukan berarti kita jalan. Bukan. Nangis itu kesungguhan hati. Oke. Saya perhatikan Gen Z, anak-anak zaman sekarang. Saya juga suka konsultasi, suka bicara dengan istri saya, banyak kan sekarang masuk kantor anak-anak muda. Ditegur sedikit ngambek, ditegur sedikit resign. No, enggak kayak gitu cara mainnya. Tuhan mau ngelihat kesungguhan. Di sini siapa yang pernah dikejar-kejar cowok? Angkat tangan. Lah masa cowok angkat tangan, cowok dikejar cowok? Wah gawat. Di sini siapa yang pernah dikejar-kejar cowok? Angkat tangan, ayo dong. Mana yang cewek? Angkat tangan. Wih, ngeri kali. Dia mau bongkar dia. Bro, percayalah. Aku ditolaknya 3 kali dengan burgurning ini. Kurang tampan aku yang ya. Enggak, ini masa enggak ada yang enggak pernah dikejar-kejar cowok, serius. Pantesan tadi penyembahan holy banget. Oke. Saya mau tanya nih ya, kita langsung tanya. Ito, apa pula kau nolak aku 3 kali? Berikan alasanmu di depan jemaat ini. Apa toh? Usaha. Kira-kira pernah gak nih cewek nih? Cewek ya. Dikejar. Gila ganteng banget. Dikejar. Mau gak ngedate? Enggak, padahal mau. Lah, kalian ngapain sih sok nolak-nolak? Saya mau tanya, kenapa coba? Bener kan? Pengen ini si handsome ini. Kok Batak kan ngomong handsome gimana bro? Oh handsome kali bah gitu ya, handsome. Si handsome ini serius gak sih sama gue? Bener ya? Kita aja manusia mau punya pasangan yang kira-kira serius gak sama saya? Ini kita ngomongin Tuhan. Bro, lu serius gak sih? Contoh ya. Contoh, tatap mata saya. Lihat. Bayangkan, afirmasi. Ini kok kayak motivasi ya. Kalian ini konglomerat semua. Kalian apa? Terima dengan iman? Amin. Kalian konglomerat. Ini bayangin nih seriusnya. Kita berpikir bersama. Ada 2 orang. Namanya Tono dan Tini. Yang Tini datang kepada kamu yang baju putih. Siapa namanya? Ya lurus. Sari. Ibu Sari konglomerat ya. Ada si Tono ini. Bu Sari. Yes Tono. Bu, ini proposal bisnis saya.
Cie. Dibaca sama si Konglos Meratsari. Wih, keren kali ini konsepnya. Brilian sekali. Bukan berlian, brilian sekali. Ada temanku orang Batak. Lek, konsepnya berlian kali. Bah, macam mana pula? Brilian. Dibilangnya berlian gitu kan. Nah, si Tono dengan konsep yang brilian, dia ngomongnya sekali itu. Si Tini datang lagi ke yang paling ganteng baju putih juga, siapa namanya brother? Apa? Peace. Oh, Chris. Si Tini bilang begini, Chris. Pak Chris, mesem-mesem dibilang ganteng. Tampan benar sih dia. Brother Chris, anggap Brother Chris konglomerat satu kota itu ya. Si Tini datang. Pas dijelasin, sebenarnya bisnis proposalnya biasa banget alias standar. Tapi tiap hari dia kasih tuh, Pak Chris gimana Pak? Ini akan begini loh Pak, ini begini. Kira-kira nih kita nih, kira-kira di ujung bulan, di akhir bulan, kita akan mensupport si Tono atau si Tini? Coba. Tini, kenapa? Sungguh hati. Kadang-kadang banyak di antara kita sobat muda, otaknya cemerlang, idenya berlian, kemampuannya dahsyat, skillnya oke. Tapi nggak konsisten, setengah-setengah, yaitu dianggap main-main tuh. Maju sih jalannya, tapi nggak sampai menangis, nggak sampai gitu loh. Nggak sampai gimana? Gitu. Nangis ke sini maksudnya apaan? Kesungguhan. Coba tunjuk kanan kirinya bilang serius ya gitu. Karena akhirnya aku sudah ditolak 3 kali, kelepek-kelepek lah dia. Akhirnya gayung bersambut. Akhirnya kita nikah. Iya. Sambil menangis, sambil menabur benih. Perhatikan baik-baik. Saya kasih perumpamaan. Boleh dicatat. Jangan terjebak dalam hidup ini. Tolong perhatikan baik-baik. Jangan terjebak dengan menukar tanggung jawab dengan doa. Apa? Ada 2 petani. Petani A dan petani B. Petani A dan petani B sama-sama berjemaat di gereja ini. Dua-duanya kayak tadi bro, apa namanya? Yang greeting. Yang tadi yang dibilang kita ngasih salam gitu kan. Ramah banget lah. Shalom apa kabar satu-satu. Sampai kabel juga disalam-salamin begitu kan. Oh shalom, shalom. Yang B juga shalom apa kabar. Dua-duanya petani A, petani B ikut Bible study rajin. Dari Senin ketemu Senin ikut Bible melulu. Oke. Berdoa juga. Sama-sama berbuat baik. Petani A dan petani B tolong perhatikan baik-baik. Sama-sama disiram itu tanahnya. Dipupukin sama-sama. Tetapi petani B ketika dia siramin, dia pupukin, dia menabur benih. Kira-kira pada musim menuai, siapa yang akan menuai? Siapa? Hah? Yang B. So, ke gereja harus. Ikut pengajaran penting. Berdoa kudu. Tapi jangan lupa, tertulis, dia yang memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Tuhan kasih benih di dalam kehidupanmu, talentamu, pemikiranmu, apapun itu ditabur untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dikekep, enggak jadi ngerasa humble gitu, enggak ngapa-ngapain. Enggak, karena Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Keluarkan itu, tabur itu, berikan itu. So paham ya, jangan kita hanya klaim pulang membawa berkas-berkasnya tanpa kita sungguh-sungguh. Dan tanpa kita memberikan sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Shalom, selamat datang. Ayo semua kasih salam. Ya selamat datang. Macet Pak? Enggak ya. Serasi deh. Udah lama? Sudah lama? Apa? Oh pertama. Selamat datang di GBI Intermark. Ya. Di sini semuanya ramah-ramah kok. Sampai ke ujung-ujung ramah. Jadi ntar pulang akan disalam-salamin. Amin? Amin. Namanya siapa? Brother? Hah? Derman. Tiara. Cheers. Kalian pasangan? Oh, teman ya? Romantis banget. Cie. Ya kali gitu kan? Kali.
Oke. Orang yang berjalan apa? Sobat muda, di mana tenaga kalian ini? Orang yang berjalan apa? Kurang keras. Orang yang berjalan? Nah itu baru. Oke. Maju, itulah khotbah saya. M yang pertama, slide. Slide, multimedia. 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 Mulai panik saya di depan sini. Tolong bantu saya dong. Dilihat se-Indonesia ini. Nah ini dia. Orang berjalan maju. Oke next. Next slide. M yang pertama. Next. Next lain kali saya bawa dari sini. Oke. M yang pertama. Kita baca bersama-sama. 3, 4 apa? Dan mempercayai Tuhan dalam proses hidupmu. Yuk kita baca dulu supaya ngerti. Ibrani 5 ayat 7. Siapa yang ngerasa paling ganteng, paling cantik, tolong bacain buat saya. Ibrani 5 ayat 7. Ayo. Weh, Chris mau baca tuh. Bro Chris, baca dong. Ada Alkitabmu? Ada, coba dibuka dulu. Jangan dikekep aja itu ya. Baca. Ibrani 5 ayat 7. Yang keras, Brother Chris. Sobat muda kok eble-eble. Iya nyalah kok nyalah. Ibrani 5 ayat ke-7. Iya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sungguh menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Yohanes 15 ayat 5a. Wanita boleh tolong bantu saya? Wanita siapapun itu. Hah? Ada? Yohanes 15 ayat 5a. Nah ya itu benar. Betul itu dia. Yohanes 15 ayat 5a. Kok kau disuruh baca Alkitab pada ketakutan ya? Yohanes 15 ayat 15a. Sorry. 15a. Yohanes 15 ayat 15a. Oke. Yohanes 15 ayat 15a. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Cukup. Wah, kan 15a. Ya, oke. Nah, kira-kira gini. Apa sih korelasi kaitannya move on dengan ayat yang ini? Yuk kita bedah satu-satu. Kita kembali ke tadi Ibrani. Ibrani 5 ayat 7. Ini perhatikan ya, boleh dicatat. Saya bacakan. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ini Tuhan Yesus ya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan apa? Ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada siapa? Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Saya mendapati dan saya belajar, ketika kita sedang ditempa suatu masalah, keseringan ini dia, kita hanya mengeluh. Apa? Mengeluh boleh gak sih? Boleh gak? Hah? Mengeluh boleh, bersungut-sungut enggak boleh. Nah, kita belajar dari imam agung kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Lihat, dia enggak cuman mengeluh, dia sebagai manusia ngalamin ratap tangis. Aduh kok gini banget ya. Lihat, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. So, saya pelajari ada 2 tokoh di Alkitab, namanya Ayub, siapa? Ayub. Dan Daud, siapa? Pintar. Ayub dan Daud. Jelas, signifikan, tertulis ini 2 orang ini kalau kalian baca, wih saya agak ngeri nih baca si Ayub. Kenapa? Pernah baca judulnya Ayub dan gini, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ini parah banget loh. Tetapi kenapa ujung-ujungnya Tuhan membalikkan keadaannya dia dan membuat double portion dalam kehidupannya dia. Kenapa? Daud ini orang pujangga banget di sini, puitis banget, apa-apa curhat.
Bahkan banyak banget, yuk mendingan kita baca deh daripada dengerin saya ngomong. Ayub 3 ayat 1, coba. Ayub 3 ayat 1. Multimedia, Ayub 3 ayat 1. Kita belajar ya hari ini ya. Ayub 3 ayat 1. Sudah? Oke. 3, 4. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Langsung kita buka Ayub 6 ayat 13. Ayub 6 ayat 13. Oke, 3, 4. Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Ini orang udah hopeless. Siapa di sini yang udah pernah ngalamin hopeless? Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 1000 orang. Haleluya. Hopeless. Yang di depan sini juga pernah. Enggak apa-apa bro, enggak apa-apa sobat muda. Kita kasih keluh kesah kita. Tapi apa yang ngebuat Ayub sama Daud, itu dipandang Tuhan tuh beda. Yuk kita lihat Daud. Nah sekarang kita lihat Daud. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Daud. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Sudah? Yuk multimedia. Multimedia. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. 3, 4. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat kedua. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ketiga. Jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ini Daud udah hopeless. Ayat keempat. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Kelima, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ayat yang ke-6 terakhir. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Itu bedanya kita sama Daud. Kadang-kadang kita ngeluh doang. Aduh gini banget sih. Aduh si bos gak beres. Bisanya nyuruh-nyuruh doang. Aduh. Ngeluhin aja gak apa-apa. Tapi tolong ditutup dengan manis, kita belajar dari Daud. Tetapi aku percaya si Pak Bos yang bikin nanti akan wow. Gitu dong. Jadi jangan hopeless. Kadang-kadang kita cuman kayak seolah-olah taruh kotak, isinya keluhan semua. Tuhan tuh beresin. Enggak. Tahu gak? Kalau kalian bisa ngelihat dalam ketajaman. Kadang-kadang ya, ini tolong dicatat sobat muda. Kadang-kadang cara Tuhan berbicara face to face, heart to heart dengan kalian adalah dengan cara kalian dibuat gak berkutik. Dia cuma ngomong, sini aku pengen ngomong sama kamu. Karena kalau kalian lancar-lancar aja, kita cenderung sombong. Link saya, oke, teman saya. Lu tau gak teman gue tuh si itu, link gue tenang. Ketika kita dibuat mentok, kita baru berseru, Tuhan. Amin sobat muda. Dan Ayub pun akhirnya kita tahu, saya gak mau berlama-lama di sini. Ayub keadaannya dipulihkan dan Tuhan mempromosikan dia lebih dahsyat. Jadi pesannya M yang di sini pertama apa? Jadi diri sendiri aja gak apa-apa. Tuhan, saya bingung nih, kenapa saya ngalamin A, B, C. Saya gak suka nih Tuhan, A, B, C, bla 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 bla. Tapi ngomongnya ke Tuhan, jangan di sosial media. Mau kita ngomong ke 1000 orang juga, mereka gak punya kuasa ngebubah hidup kamu. Oke, curhat mah ke Tuhan, keluarin semua. Tetapi Tuhan juga nunggu. Oke, terus, ayo keluarin sampai gumoh, ayo terus. Tapi Tuhan, aku percaya meskipun masalahku berat, Engkau sanggup menyelesaikannya Tuhan. Meskipun aku ngalamin jalan buntu Tuhan dengan si dia Tuhan, Engkau sanggup Tuhan untuk menyelesaikan semuanya. Kasih pengharapan, doa, dan iman. Itu anak Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke. Ada satu. Kadang-kadang pernah nggak kalian di situasi seperti ini? Kenapa ya saya harus ngalamin dan melakukan ini terus-menerus berulang-ulang? Kayaknya nggak signifikan deh. Nggak ada hasilnya deh. Ada yang pernah ngalamin? Angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3.
Yuk kita buka. Yohanes 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 7. Kita baca ya. Ini baru M. 3, 4. Jawab. 3, 4. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengerti ya kelak. Oke. Sobat muda, perhatikan sebentar. Dulu si Kak Ronald kecil ini, dari kecil udah dicekokin lagunya Luciano Pavarotti. Ya, bukan Mama Roti, Pavarotti. Akhirnya saya mikir gini, aku mau dong bisa nyanyi lagu klasik kayak begitu yang suara begitu kan. Akhirnya mama kursusin. Tahu nggak sobat muda? Selama 6 bulan, selama berapa lama? 6 bulan, ingat banget tuh latihan hari Selasa dan Kamis. Tetapi guru vokalnya bilang, Ronald kamu tiap hari ya, jangan sampai enggak. 6 bulan cuma disuruh begini. Disuruh pegang diafragma. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Ini ngapain saya pikir? Disuruh cuman begitu terus 6 bulan. Kira-kira bosan gak sobat muda? Saya jujur sampai mikir, itu kayaknya gurunya cuman mau duit doang deh. 6 bulan gak ngapa-ngapain, cuman begitu doang. Kita kadang-kadang cenderung negatif untuk sesuatu yang sebenarnya Tuhan bilang, kamu matang dulu di situ. Tetapi setelah ngelewatin 6 bulan, saya baru ngerti. Dulu kalau nyanyi pakai suara leher, ternyata si guru klasik itu, kamu harus suara diafragma Ronald. Dan inilah hasilnya. Mau dengar? Boleh ya? Ada yang suka lagu Itali? Angkat tangan. Spaghetti? Pasta? Oke. Mana tu sole che bella è, oh sole mio, strafonti a te, oh sole mio, strafonti a te, strafonti a te. Dulu saya nggak ngerti. Ini suruh ngapain? A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A. Mama saya juga bilang, Nal kamu ngapain sih Nal? Nggak tahu mah disuruh gurunya. Kadang-kadang waktu kita disuruh melakukan hal yang kita nggak ngerti, cuman itu yang bisa kita lakukan. Lakukanlah dengan setia. Kamu nggak ngerti sekarang, tapi nanti kamu ngerti. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Maju, apa? Yang kedua A. Yuk, slide. 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 Baru ketiga. 3, 4. Ajukan dirimu terhadap kesempatan yang ada. Saya punya adik jaraknya 14,5 tahun. Dia ini kalau disuruh apa-apa begini. Enggak mau Dia ngerasa humble gitu. Padahal enggak humble. Enggak. Saya izinkan akan menjelaskan. Kita buka Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. 3, 4. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Nah, kadang-kadang tuaian udah di depan mata. Tapi karena kita lemah, kita gak jadi menuai. Akhirnya, pernah gak sih kalian sobat muda mikir kayak gini? Percuma gue berbuat baik, hidup mah gini-gini aja. Angkat tangan ada? Oke, ingat. Ketika kita minta Tuhan promosikan hidup kita, Dia pasti melakukan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Pada malam itu ada konferensi di Philadelphia. Ada seorang suami istri, ya. Dia keliling hotel, semua hotelnya penuh. Akhirnya dia sampai ke satu tempat dan di hotel itu juga penuh juga. Resepsionisnya bilang begini, Pak, Bu, nggak mungkin ada karena di sini ada konferensi besar-besaran di Philadelphia. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau, Bapak dan Ibu boleh tidur di kamar saya. Oke? Akhirnya
dikasih tempat resepsionis kamarnya, dan bapak ibu itu tidur di situ. Besokannya si bapak itu bilang kayak gini, anak muda, kayaknya kamu cocok ya kalau saya buatin hotel. Nah si resepsionisnya cuma ketawa doang. Iya pak, amin. Kita kan kadang-kadang gitu kan, amin. 2 tahun berlalu, tiba-tiba si resepsionis itu dapat surat undangan ke New York. Cia, tiket semua akomodasi, datang ya, I invite you, kamu datang. Ngopi, bapak. Gitu ya. Tiba-tiba si bapak itu duduk, yuk ngopi yuk. Pak, apa sih maksudnya bapak nih ngundang saya? Ini apa namanya? Fifth Avenue. Oke, kamu lihat gak itu hotel itu? Wah itu mah hotelnya nomor 1 di sini pak. Kalian tahu siapa bapak itu? Bapak itu namanya Waldorf Astoria. Dan si pemuda itu dibilang kayak gini, seperti janji saya, kamu yang akan jadi GM di hotel itu. Si resepsionis ini syok. Apa? Syok. Apa? Syok. Hah? Maksudnya apa? Ini kisah nyata, kalian bisa lihat. Kadang-kadang kita capek berbuat baik sampai kita gak pernah tahu itu siapa yang Tuhan kirim. Tuhan cari karakter-karakter orang yang stabil di dalam setiap apapun yang terjadi. Berbuat baik aja. Jangan pamrih, tulus aja. Kita gak pernah tahu itu orang siapa. Akhirnya nasib orang itu berubah. Namanya George C. Bolt. Dia yang jadi GM di hotel Waldorf Astoria New York sampai sekarang itu. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Ajukan diri kita. Kadang-kadang sobat muda, kita terlalu sering, udah lu aja, begitu kan? No, mungkin kesempatan-kesempatan yang ada itu, Tuhan lagi mau promosiin kita. Tapi sorry, jatahnya cuma 1, sigaplah, cekatanlah. Saya yang mau. Skill teknik itu bisa dipelajari, tetapi keinginan hati itu ya, kemauan hati itu, keseriusan itu sedikit orang yang mau. So, yang A apa? Ajukan dirimu untuk melakukan perbuatan baik di mana saja, kapan saja. Yang sempat viral kemarin di Bali kan, ada yang bule diminta apa namanya, anterin saya dong kemana gitu kan. Terus pada nggak mau. Akhirnya ada satu Gojek nganterin bule itu. Setelah dianterin si bule itu ngomong kayak begini, ya udah, kamu saya kasih motor Honda PCX baru. Sampai nangis-nangis. Kita nggak pernah tahu, sobat muda. So dimanapun, berbuat baik bukan hanya di gedung gereja, di rumahmu, tetanggamu, komunitasmu, kampusmu, pekerjaanmu, dimanapun tetaplah berbuat baik. Kalau kita tidak menjadi lelah, kita akan menuai. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. J, multimedia, J, multimedia, J. Oh, udah tahu dia. J apa? Jangan besarkan spionmu. Maksudnya apa? Sobat muda termasuk yang bicara di depan ini. Kadang-kadang kita sering mengalami namanya gagal. Bangkit lagi, coba lagi, gagal. Karena gagal yang berulang kali akhirnya kita apa? Traumatic. Apa? Traumatic gitu. Kan kalau traumatik ya masih enak gitu. Udah traumatic itu udah pahit, udah akar pahit banget gitu. Traumatic gitu. Nah, khususnya di sini siapa sih yang masih single? Angkat tangan. Wih. Angkat, kok begini sih? Api kemuliaan. Nah itu cocok tuh Pak Robert. Yang begini-begini tuh. Untuk jadi dancer. Siapa coba? Yang masih single. Tinggi. Chris. Wih si tampan. 1, 2, 3, 4, 5. Jujur. Pernah gak sih kalian ngalamin yang namanya sakit heart? Jaksel dikit gitu. Ada yang pernah ngalamin namanya sakit hati? Angkat tangan. Begini tuh garuk kepala itu gimana sih itu? Kamu kenapa? Pernah ngalamin sakit hati karena kenapa? Iya. Hah? Iya. Hah? Kenapa? Diputusin ya? Oh. Ayo keluarin bro yang di belakang.
Ditinggal pacar kawin. Udah dikasih janji-janji manis gitu kan. Ternyata diabetes dalam kegombalan, asik. Coba ini coba aja gitu kan. Sekarang yang masih single ya, yang masih single. Yang cowok coba nengok kemanapun kalian pandang wanita, yang wanita juga pandang ke prianya. 1, 2, 3, mana aja. Coba lihat. Iya, tatap baik-baik. Nah, mungkin itu jodohnya kalian. Ini kesannya bercanda ya. Percaya nggak? Tangkap ini. Saya waktu itu baru selesai dengan baru selesai dengan masa lalu. Saya ke gereja Duta Injil. Tiba-tiba hamba Tuhan itu berkata kayak gini. Halo anak muda. Coba sekarang disautin. Halo sobat muda. Persis dia ngomong seperti ini. Nggak usah jauh-jauh. Coba tengok kanan dan kiri. Coba tengok. Mungkin itu tulang rusukmu. Mungkin itu imammu yang akan diberkati dalam pernikahan kudus. Saya waktu dengar itu, nengok begini nih. Dia juga begini. Kita langsung, iya. Dan akhirnya terjadi. Ya. Oke. Jangan besarkan spionmu. Masalah boleh ada. Tapi jangan biarkan kesalahan. Mungkin itu mereka gak cocok untuk kamu. Oke, yang ngalamin bisnis juga mengalami kerugian. Jangan pernah patah hati atau patah arang. Karena ada Tuhan di seberang sana. Yang terakhir, habis dia apa? Ujilah segala sesuatu. Kejadian 13 ayat 10. Yuk kita buka. Saya akan tutup dengan ini. Kejadian 13 ayat 10. Kita baca bersama. 3, 4. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Perhatikan kata-kata kuncinya. Lembah, apa? Lembah itu menurun. Menurun itu kalau kita naik motor, naik sepeda itu nyaman banget, gak ada effort. Oke? Tetapi ujung-ujungnya ke bawah. Seperti taman Tuhan. Oke, anak muda. Saya mengalami ketika Tuhan mungkin menguji kita berdua. Mengalami hal yang sangat-sangat menantang dalam hidup. Dan puji Tuhan, akhirnya istri mengambil keputusan yang benar. Padahal menggiurkan seperti taman Tuhan. Ternyata ujung-ujungnya kalau itu diambil proyeknya, mungkin istri saya sudah memakai baju warna orange. So, apapun yang kelihatannya baik, kita sama-sama uji. So, sobat muda, tetap maju, move on dalam Tuhan. Yang pertama apa? Menjadi diri sendiri. Dan apa? Yang A, ajukan diri. J, jangan besarkan spionmu. Dan U, ujilah segala sesuatu. Yuk, kita pejamkan mata kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan akan berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah kebenaran bagi anak-anak-Mu. Hamba telah selesai dan Roh Kudus Engkau tetap bekerja bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga kami bukan hanya nampak, tapi kami membawa dampak dimanapun kami ditempatkan. Terpujilah nama-Mu, nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Mari setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.